Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji tafsir tematik atau tafsir al-maudhu'i yang saya ambil dari kitab Nafahatul Quran. Temanya Hadaratun Nahlil Ajibah. Hadaratun Nahlil Ajibah. Tafsir dan penjelasan peradaban luar biasa lebah. Dengan berkembangnya ilmu hewan dan biologi serta penelitian mendalam oleh para ilmuwan, terungkaplah fakta-fakta menakjubkan tentang kehidupan lebah yang kecil ini. Fakta-fakta tersebut sungguh memukau manusia, sehingga hampir tidak masuk akal bahwa dalam kehidupan lebah dapat berlaku sistem perencanaan dan organisasi yang begitu rapi tanpa adanya kesadaran seperti kesadaran manusia. Seorang ilmuwan biologi bernama Matt Gerling yang meneliti lebah selama bertahun-tahun mencatat keajaiban dalam tatanan koloni lebah. Ia mengatakan, ratu dalam kota lebah bukanlah seperti layaknya ratu yang dilayani, bukanlah pemimpin seperti yang kita bayangkan, melainkan seperti anggota lain. Ia tunduk pada serangkaian hukum dan aturan umum. Kita tidak mengetahui sumber hukum-hukum ini dan bagaimana cara hukum ini ditetapkan. Saat ini kita menyebutnya ruhul khaliyah, roh koloni. Kita tidak tahu di mana roh koloni ini bersemayam di antara penghuni sarang lebah. Yang jelas, ratu pun tunduk pada roh koloni ini. Lebih lanjut, ia menjelaskan, roh koloni tidak seperti naluri burung, juga tidak berjalan dengan mekanisme atau kehendak buta. Ia menugaskan setiap penghuni kota lebah sesuai kemampuannya dan memberi tanggung jawab tertentu. Ada kelompok yang diperintahkan membangun sarang, ada yang mencari bunga, dan terkadang roh koloni memerintahkan migrasi atau perpindahan. Kesimpulannya, manusia belum mampu memahami bagaimana hukum-hukum di kerajaan lebah diterapkan oleh roh koloni. Apakah itu dibahas dalam semacam dewan musyawarah lebah dan disetujui sebelum dilaksanakan? Siapakah yang menentukan pergerakan pada hari tertentu? Semua itu tetap menjadi misteri yang menegaskan kebijaksanaan dan keteraturan luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Al-Quran telah memberikan jawaban atas semua pertanyaan ini dengan ungkapan yang indah dan sangat tepat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahl, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Ungkapan ini auha sama yang dipakai untuk para nabi alaihimussalatu wassalam. Meski jenis wahyu kepada lebah berbeda jauh dengan wahyu kenabian. Keselaraan penggunaan kata ini justru menunjukkan pentingnya ilmu yang Allah tanamkan pada lebah, sehingga mengundang para pemikir untuk mempelajari kondisi dan kehidupan makhluk ini. Sudah menjadi kenyataan bahwa pembangunan sarang lebah dilakukan dengan inspirasi, dengan ilham ilahi. Lebah membentuk struktur heksagonal, ini susunan 6 sisi yang luar biasa, dari sedikit lilin, sehingga setiap sudut dapat dimanfaatkan secara optimal dan tetap kuat menahan tekanan. Sarangnya biasanya terdiri dari 2 lapisan. Ketika membangun di gunung atau di pohon, lebah mempertahankan 2 lapisan ini. Namun di sarang buatan manusia, mereka dapat menambah 2 lapisan lagi sesuai kapasitas yang tersedia. Dasar sarang berbentuk piramida, terdiri dari 3 permukaan berlian dengan bagian kepala dan tonjolan. Tiap lapisan menjorok ke lapisan bawah. Penelitian menunjukkan jika permukaan lilin dibuat berbentuk kotak atau bentuk lain, dicetakan buatan manusia misalnya,
dan lebah ditempatkan di dalamnya, mereka tidak akan menerima dinding tersebut. Sebaliknya, mereka akan menaikkan dan menata kembali dinding agar sesuai dengan standar alami lebah, agar sesuai dengan standar mereka para lebah ini. Seorang ilmuwan mengukur sudut dasar sarang lebah, dan sudut besar didapati 109 derajat 28 menit. Masalah ini kemudian diberikan pada seorang insinyur Jerman bernama Knick untuk menghitung jika manusia ingin membangun piramida dengan bahan minimal dan bentuk 3 permukaan berlian. Berapa sudut yang diperlukan? Dengan perhitungan kalkulus, ia menemukan 109 derajat 26 menit. Hanya berbeda 2 menit dari ukuran sarang lebah. Namun kemudian insinyur lain, Mark Loren, menegaskan bahwa selisih 2 menit itu akibat kelalaian perhitungan. Dan jawaban yang benar sama persis dengan struktur sarang lebah. Ilmuwan Belgia terkenal, Matt Gerling, dalam bukunya An-Nahl, ini terjemahan, mengutip seorang ilmuwan bernama Wright mengatakan, dalam geometri, kita hanya memiliki 3 metode untuk membagi ruang, menyusun bentuk besar dan kecil, yaitu segitiga siku-siku, persegi, dan segi 6. Metode ketiga, yaitu segi 6, digunakan dalam pembangunan kamar lebah. Bentuk heksagonal ini paling sesuai untuk ketahanan bangunan. Segi 6 menyerupai lengkungan dari semua sisi, sehingga memiliki daya tahan maksimal terhadap tekanan. Sementara segitiga dan persegi lebih mudah rusak. Selain itu, tubuh lebah hampir silinder, sehingga sangat sesuai untuk masuk dan keluar sarang berbentuk seperti ini. Dengan demikian, setiap kali kita meneliti apa yang disebutkan Al-Quran mengenai pembangunan sarang lebah, kita menemukan fenomena baru yang menakjubkan, yang membuat kita semakin mengagumi Allah, Sang Pencipta, Allah, Sang Pengatur makhluk kecil dan menakjubkan ini. Jam'u rahiqil azhar wa sona'atul asal, pengumpulan nektar bunga dan pembuatan madu. Aspek kedua yang ditekankan Al-Quran adalah pengumpulan madu dari nektar bunga, sebuah fenomena yang menakjubkan dan membingungkan. Simak penjelasannya. Para ilmuwan memperkirakan bahwa dibutuhkan sekitar 50.000 lebah untuk menghasilkan 1 kilogram madu. Perhitungan lebih rinci menunjukkan bahwa untuk menghasilkan 1 kilogram nektar, lebah harus menghisap nektar dari sekitar 7.500 bunga per lebah. Per lebah 7.500 bunga. Sehingga totalnya mencapai 5-7 juta bunga untuk 1 kilogram madu. Setiap hari, lebah terbang 17 hingga 24 kali hanya untuk mengumpulkan nektar. Tidak mengherankan jika kita memahami bahwa lebah tidak pernah merasakan istirahat. Tidur bukan bagian dari kehidupannya. Lebah selalu terjaga sepanjang hidupnya. Untuk memahami betapa besar kerja keras yang dilakukan makhluk mungil ini, bayangkan hal berikut ini. Untuk menghasilkan 40 gram madu, lebah harus melakukan perjalanan bolak-balik setidaknya 80.000 kali. Jika jarak rata-rata setiap perjalanan diperkirakan 1 km, maka total jarak yang ditempuh lebah setara dengan 2 kali keliling bumi. Subhanallah, Allahu Akbar. Artinya, makhluk kecil ini menempuh jarak luar biasa hanya untuk menghasilkan madu seberat 400 gram, bukan 400 kilogram, 400 gram. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, perlu diperhatikan satu hal yang menarik. Sebagian besar bunga tidak menyediakan nektar secara terus-menerus. Jadi setiap bunga itu mempunyai jadwal keluarnya nektar sendiri-sendiri. Nektar biasanya hanya tersedia sekali dalam sehari, dan waktunya berbeda-beda sesuai jenis bunga itu.
Ada bunga yang mengeluarkan nektarnya di pagi hari, ada yang siang hari, dan ada pula yang sore hari. Keajaibannya, lebah mengetahui jadwal ini dengan tepat, sehingga mereka menuju bunga sesuai waktu yang tepat tanpa membuang-buang waktu. Manusia seharusnya merasa kagum, bahkan malu ketika melihat angka-angka dan perhitungan yang luar biasa terkait pengumpulan madu. Jumlah perjalanan, jumlah bunga yang dikunjungi untuk menghasilkan 1 gram madu. Namun, jika merenungkan kebesaran Allah penciptaan lebah yang rajin ini, kita akan tunduk khusyuk dalam syukur atas besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Pengamatan ini sekaligus mengarahkan kita pada pengakuan terhadap keagungan Allah dan hikmah penciptaannya. Satu fakta menakjubkan lagi yang perlu dicatat sebelum menutup pembahasan ini, selain menghisap nektar, lebah juga ditugaskan untuk mengumpulkan serbuk bunga atau polen yang dicampur dengan madu. Serbuk bunga ini memiliki manfaat biologis luar biasa karena mengandung 21 jenis asam amino, berbagai minyak, hormon pertumbuhan, gula, dan enzim. Campuran ini dapat digunakan untuk membantu pengobatan peradangan dan tumor kronis yang sulit ditangani oleh antibiotik, serta memiliki efek penyedar dan stimulan. Lebah memiliki struktur khusus di kaki belakangnya, berupa tonjolan seperti gigi sisir untuk mengolah serbuk bunga menjadi butiran bulat. Di lebah ini ada pula struktur mirip keranjang dan penjepit. Kegunaannya untuk mengumpulkan dan menyimpan serbuk bunga sebelum dibawa pulang ke sarang. Setiap perjalanan pulang, lebah membawa tidak hanya nektar, tetapi juga 2 butir serbuk bunga kuning sebagai hasil kerja harian mereka. Allahu Akbar. Masihkah kita mau menolak hukum Allah yang telah menciptakan lebah yang begitu mengagumkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.